Di zaman sekarang, teknologi dan informasi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar, bermain, dan berkomunikasi melalui dunia digital. Namun di balik kemudahannya, ada tantangan baru yang perlu kita hadapi bersama, yaitu polarisasi atau pemecahan akibat perbedaan pendapat di media sosial. Melalui video edukatif ini, kita akan belajar bagaimana polarisasi bisa terjadi, apa dampaknya, dan yang paling penting menumbuhkan kesadaran kita untuk mengamalkan Pancasila dengan sikap positif serta gotong royong digital. Tujuan video ini adalah mengajak kita semua untuk menggunakan teknologi dengan lebih bijak, berpikir kritis, kolaboratif, dan menjaga persatuan di era global. Setiap detik, informasi melintas di genggaman kita. Sayangnya, tidak semua membawa kedamaian. Era digital memudahkan kita terhubung, tetapi juga mempermudah kita terpecah. Disebabkan oleh hal-hal seperti komentar negatif, berita hoaks, dan debat panas memicu perpecahan. Perbedaan pendapat yang seharusnya memperkaya kini berubah menjadi dinding pemisah. Polarisasi membuat kita hanya mau mendengar yang sejalan dan menutup telinga untuk pandangan lain. Polarisasi bukan sekedar perdebatan online. Ia memutuskan komunikasi, meretakkan hubungan, bahkan membuat kita lupa bahwa di balik layar itu yang kita hadapi tetaplah manusia. Namun, tidak semua gelap. Di balik hiruk-pikuk dunia digital, semangat gotong royong masih hidup. Hanya saja bentuknya berubah. Kini kita bisa saling membantu tanpa harus bertemu. Gotong royong digital adalah wujud modern dari nilai gotong royong tradisional Indonesia yang memanfaatkan teknologi digital untuk kebersamaan dan gotong royong. Adapun gotong royong digital dapat dilakukan seperti penggalangan dana online, penyebaran informasi positif di media sosial, contohnya tagar Jumat Berkah, serta kolaborasi edukasi daring. Akhir dari cara kita bersikap, mulai dari memeriksa sumber, menahan emosi, dan memilih kata-kata dengan bijak. Sikap-sikap kecil ini mampu meruntuhkan dinding polarisasi. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak harus seragam untuk bersatu, maka ruang digital akan kembali menjadi tempat bertumbuh, bukan tempat saling menjatuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Israki Al-Fahid. Saya dari 25BB12. Untuk melengkapi tugas perkuliahan saya akan mewawancarai teman saya yaitu. Baik, perkenalkan nama saya Dias Priana dari seksi 25BB06. Terima kasih Bang Dias atas waktunya. Saya ingin menanyakan, menurut Anda, apa yang sebenarnya menjadi penyebab peningkatannya polarisasi di dunia digital saat ini? Baik, jadi dari pertanyaan yang disampaikan Abang Faid, dapat saya simpulkan bahwasanya itu kita harus terlebih dahulu memahami apa sih polarisasi ini. Nah, jadi polarisasi merupakan proses terpecahnya masyarakat menjadi dua atau lebih kelompok. Nah, ini memiliki pandangan, keyakinan atau sikap yang saling bertolak belakang. Jadi kalau untuk mencapai kesepakatan ini kayaknya agak kurang sekali ya. Jadi apa sih kalau misalkan kita tahu penyebab dari polarisasi ini? Satu, karena zaman ini semakin maju, otomatis teknologi semakin berkembang dan informasi yang kita dapatkan itu semakin mudah untuk kita dapatkan ya, terutama kecepatan penyebaran informasi digital yang kalau misalkan kita tahu banyak sekali ya orang-orang yang saat sekarang ini hanya bisa memahami judul suatu berita tanpa memahami isi dari berita itu sendiri, tanpa keseluruhan. Dan algoritma yang kita tahu bahwasanya itu biasanya menyebarkan suatu konten-konten yang menggiring opini ataupun pandangan kita hanya ke satu sisi tanpa kita harus melihat sisi keseluruhannya. Mungkin itu Bang jawabannya untuk satu.
Terima kasih. Mungkin pertanyaan dua yaitu dampak bagi masyarakat terutama generasi muda seperti apa sih Bang? Jadi kalau kita tahu kan tadi bahwasanya polarisasi itu adalah perpecahan masyarakat. Jadi kalau misalkan kita lihat dan kita telisik, ini sangat berdampak serius ya untuk di kalangan masyarakat terutama generasi muda. Yang dimana kalau misalkan dapat saya contohkan ya, kalau misalkan ini antara teman itu akan saling berjauhan ataupun saling bertengkar karena memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dan kalau misalkan dari sisi keluarga, banyak sekali antara keluarga ini saling terpecah ataupun menjauh karena memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dan harus kita perhatikan dengan serius karena polarisasi ini sangat berdampak serius bagi kehidupan kita masyarakat. Selanjutnya, kalau begitu, langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi polarisasi ini? Nah, kalau untuk solusi yang dapat saya sampaikan, mungkin dari pemahaman saya ya, Bang, literasi digital. Karena dengan literasi digital, kita bisa memahami suatu isi berita dengan keseluruhan lah intinya, tanpa hanya sebagian. Jadi kalau misalkan kita bisa memahami isi suatu berita secara keseluruhan, kita bisa mengurangi yang namanya perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain. Itu sih Bang. Apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan untuk menghadapi masalah ini? Nah, menurut saya nilai-nilai Pancasila ini sangat relevan ya Bang, diterapkan di dalam polarisasi, mencegah polarisasi ini. Karena di dalam nilai-nilai Pancasila itu terkandung yang namanya kemanusiaan, keadilan, ketuhanan. Yang dimana jika misalkan nilai-nilai ini diterapkan, insya Allah mungkin bisa mengurangi yang namanya polarisasi ini, dan dunia digital mungkin bisa aman. Terakhir, apakah pesan Anda untuk generasi muda sebagai pengguna aktif media digital? Pesannya Bang ya? Iya. Jadi menurut saya pesan yang dapat saya sampaikan sebagai penerus bangsa juga, mungkin zaman semakin maju dan teknologi semakin berkembang. Jadi kita sebagai calon penerus bangsa, pokoknya intinya baik-baiklah gunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Karena dengan kita menggunakan teknologi itu dengan baik, otomatis akan berdampak bagus untuk kelangsungan hidup kita. Dan jika misalkan kita menggunakannya dengan negatif ya, pasti sangat berdampak serius bagi bangsa dan seluruh dunia. Mungkin itu saja Bang yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bang Dias atas waktunya, mungkin mengganggu. Mungkin cukup sekian wawancara saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulailah dengan satu langkah kecil, bijak bermedia, dan gotong royong di dunia nyata maupun maya. Kami belajar bahwa polarisasi bukan hanya persoalan informasi, tetapi ujian bagi karakter dan kedewasaan kita. Ruang digital seharusnya menjadi tempat bertukar gagasan, bukan saling untuk menjatuhkan. Pancasila menunjukkan relevansinya. Nilai persatuan bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi dipraktikkan dengan setiap komentar, unggahan, dan interaksi online. Ketika kita saling menghargai, mencari kebenaran tanpa kebencian, dan mengutamakan persatuan di tengah perbedaan, disinilah kita sebenarnya sedang menghidupkan Pancasila dalam dunia digital. Persatuan Digital. Dan Gotong royong Di era global,